Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dihones Pigeon Fortune. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Musamus Merauke. Saya juga adalah guru matematika di SMP Negeri 4 Manawa. Hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi ajar sistem persamaan linear 2 variabel metode grafik di kelas 8. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, saya juga dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, saya minta ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Sudah selesai. Oke, amin. Selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengecek dulu kehadirannya. Jadi yang saya panggil namanya, katakannya Delita, Deria, Juwita, Karen, Rifail, Tirza, Pausa, Nildia, Dena, Waren, Alif, dan Sion. Hadir semua berarti ya? Hadir semua? Oke. Jadi untuk mulai pembelajaran kita hari ini semuanya mengecek dulu kondisi kelasnya, apakah ada sampah atau kotoran-kotoran yang ada di kelas dan segera dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang lainnya menyiapkan buku cetak, pulpen dan peralatan lainnya. Ya, silakan. Pada hari ini Ibu ada peraturan kelas. Jadi silakan dilihat di depan. Yang pertama, aktif dan berbicara sopan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga, tertib dan saling menghargai. Dan yang keempat adalah tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Jadi ada berapa peraturan kita hari ini? 4. Oke, pada hari ini Ibu akan melakukan activity, yaitu kita bermain games, games. Nah, jadi setiap kelipatan 4 kalian mengatakan oke. Jadi contohnya 1, 2, 3, oke. Lanjut lagi. Sudah mengerti peraturannya? Sudah. Oke, semuanya berdiri. Jadi kita mulai permainannya ya. Sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. 2, 3.
pada hari ini, Ibu mau mengkilas balik lagi materi kita di pertemuan sebelumnya. Jadi, coba kalian perhatikan ke depan. Nah, ada gambar contoh persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, yang Ibu mau tanyakan, apakah kalian masih mengingat bagaimana bentuk persamaan linear 2 variabel? Masih. Oke. Nah, dari gambar di atas, manakah kira-kira yang merupakan persamaan linear 2 variabel? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Keren. Menurut saya itu gambar sebelah kiri. Gambar di sebelah kiri, berarti yang ini ya? Iya. Ah, bagaimana yang lain? Sama? Oke, sama. Nah, sekarang saya mau pertanyakan lagi satu pertanyaan. Apa sih komponen-komponen dalam persamaan linear 2 variabel? Ada yang tahu? Ibu Oke, dilihat. mempunyai dua variabel Bu, seperti X dan Y mempunyai koefisien dari konstan. Oh iya, betul sekali. Jadi apa nih komponennya? Variabel, koefisien dan Konstanta. jadi kalau persamaan linear 2 variabel ada berapa variabelnya? Ada? Nah, lanjut. Nah, perhatikan lagi kembali gambar yang ada di depan. Nah, jika kalian cermati apa yang membedakan dari kedua gambar di atas? Bisa. Ya, silakan. Menurut saya Bu, gambar sebelah kiri adalah persamaan linear 2 variabel, sedangkan gambar sebelah kanan ada dua persamaan linear 2 variabel. Oke, jadi betul sekali, tepuk tangan untuk Firsa. Ya, betul sekali bahwa persamaan pertama itu merupakan contoh bentuk persamaan linear 2 variabel yang sebelah sini, sedangkan yang di sananya adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kalau sistem persamaan itu ada berapa persamaan di dalam? Ada? Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi hari ini mengenai sistem persamaan linear 2 variabel dan cara menyelesaikan sistem persamaan 2 variabel tersebut. Nah, bisa dilihat peta konsepnya, yaitu kita akan mempelajari pengertian, ciri-ciri, dan komponen SPLDV dan cara menyelesaikannya dengan menggunakan metode grafik. Dan juga kita akan memakai aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di depan. Setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat dengan sikap aktif, percaya diri, santun, religius, dan kerjasama yang baik dapat yang pertama menentukan bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian yang kedua menentukan solusi sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode grafik, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kehidupan nyata terkait sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 3. Jadi semuanya semangat untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun manfaat SPLDV di dalam matematika dan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dilihat di depan. Jadi yang pertama adalah menentukan koordinat titik potong. Jadi SPLDV ini kita dapat menentukan koordinat titik potong 2 garis, menentukan persamaan garis, dan menentukan konstanta-konstanta pada suatu persamaan. Kemudian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Membantu dalam menentukan harga suatu barang yang kita beli. Terus kita dapat mencari nilai tunggal suatu barang dan mencari juga keuntungan penjualan. Jadi kalau misalnya kalian pergi berbelanja kan? Kalian pergi berbelanja, kalian tidak tahu harga satuannya. Kalian hanya mengetahui harga total penjualannya itu. Jadi dengan SPLDV kita dapat mengetahui harga nilai suatu barang. Jadi sudah memahami manfaat dari materi SPLDV hari ini? Sudah? Oke. Nah, adapun penilaian Ibu pada hari ini
seperti biasa ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi sikapnya adalah religius, santun, aktif, percaya diri, dan bekerja sama. Kemudian nanti ada tes pengetahuan, kita pakai aplikasi Quizizz, dan juga keterampilan pakai aplikasi Quizizz juga, dan uji kerja kalian di dalam mempresentasikan hasil diskusi kalian nanti. Jadi sudah paham penilaian hari ini? Oke. Hari ini kan kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Ibu akan memutarkan sebuah video terkait permasalahan SPLDV. Jadi kalian semua mengamati dan mencatat apa saja informasi yang ada di dalam video hari ini. Jadi silakan dipersiapkan bukunya dan disimak baik-baik apa yang disampaikan dari video pembelajaran hari ini. Pak, buku dan pensilku sudah habis. Harus beli kalau gitu. Beli ke Banjarsari. Bu, minta uang dong. Mau beli buku dan pensil. Nih, 10.000 cukup ya? Wah, 10.000 cukup gaya beli 3 buku sama 3 pensil? Kalian habis beli buku dan pensil? Berapa harga buku dan pensil itu? Kurang tahu kalau harga satuannya. Tapi saya tadi beli 1 buku dan 2 pensil habis 5.000 bro. Saya beli 3 buku dan 1 pensil. Bayarnya 7.500. Wah, oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan uang saya cukup. Makasih ya Rega. Makasih juga Rena. Hati-hati di jalan. Oke, ini sudah selesai. Kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada slide. Jadi yang pertama, apa sih permasalahan yang ada di dalam video itu? Ada yang bisa dijawab? Oke, ini dia. Seorang anak laki-laki ingin membeli buku dan pensil, tetapi tidak membutuhkan satu buku dan satu pensil. Oh, jadi permasalahannya adalah ada seorang anak laki-laki yang ingin membeli buku dan pensil, tapi tidak mengetahui harga satuannya. Apakah masih ada informasi yang lain? Ya, silakan, Pak Ren. Anak laki-laki dan teman-temannya Reza dan Rena yang telah membeli buku dan pensil, tetapi keduanya lupa harga satuan dan hanya mengetahui harga satuannya, Bu. Ya, betul sekali. Jadi seorang anak laki-laki bertemu dengan temannya kan, Reza dengan Rena. Kemudian Reza membeli pensil berapa? 2. Bukunya berapa? Nah, kemudian Rena membeli 3 buku dan 1 pensil. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, apa yang ditanyakan dari permasalahan pada video? Dena, apa itu? Ya, sebelum kita menyelesaikan permasalahan yang ada pada video, semuanya memperhatikan dulu ke depan. Kita akan mengenal sistem persamaan linear 2 variabel itu. Jadi sistem persamaan linear 2 variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari dua persamaan linear yang masing-masing memiliki 2 variabel, misalnya variabel x dan y, variabel p dan q, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa ciri-ciri dari SPLDV itu? Ciri-cirinya apa? Menggunakan relasi tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, memiliki 2 buah persamaan
Dan kedua persamaan tersebut memiliki dua variabel. Dan yang ketiga adalah variabel tersebut berpangkat 1 atau berderajat 1. Jadi ada berapa ciri-ciri SPLDV? 3. Nah, sekarang kita ke komponen SPLDV. Komponennya SPLDV itu kita bisa lihat di papan. Jadi komponen SPLDV ada dua persamaan, yaitu persamaan pertama ini AX tambah BY sama dengan C. Kemudian persamaan kedua DX tambah Y sama dengan F. Nah, ada yang bisa tidak? Yang mana yang variabel di sini? Variabelnya yang mana? X dan Y. Oke, betul. Kalau koefisiennya yang mana? A, B, D, E. Kalau konstanta? C dan Oke, baik, kalian tadi sepertinya sudah mengetahuinya. Dan kemudian kita akan membahas penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Jadi apa itu metode grafik? Metode grafik adalah salah satu cara penyelesaian SPLDV dengan menemukan atau menentukan titik potong dari dua buah persamaan. Nah, adapun langkah-langkahnya bisa lihat di depan. Yang pertama apa Dirian? Coba dibaca. Membuat sebuah persamaan linear atau variabel dengan melakukan pemodelan dalam bentuk aljabar. Oke, kemudian yang kedua apa Fausan? Iya, mencari titik koordinatnya. Kemudian apa yang ketiga, Rifail? Menggambar grafik kedua persamaan pada bidang kartesius. Oke, jadi kita gambar kedua persamaan tersebut pada bidang kartesius. Kemudian yang terakhir yang menjadi penyelesaiannya adalah apa? Titik potong dari kedua garis yang telah dibuat pada grafik. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, jadi silakan apa? Kalau pakai metode grafik, Bu, solusinya adalah titik potong, Bu. Iya, jadi kalau pakai metode grafik itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa dengan menggunakan metode grafik kita menemukan titik potong dari kedua persamaan, dan yang menjadi himpunan penyelesaian dari itu adalah titik potongnya. Sudah mengerti? Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Ibu mau kasih pertanyaan kalau begitu. Kalau misalnya ada persamaan X tambah 2Y sama dengan 7. Variabelnya yang mana? Variabelnya yang mana? X dan Y. Kalau konstantanya yang mana? 7. Nah, kalau koefisiennya? 1 dan 2. Oke, baik, sepertinya kalian sudah mengetahui. Dan kita kembali lagi ke permasalahan tadi yang ada di video. Nah, bisa dilihat di depan Reza dengan Rena. Reza tadi membeli buku berapa? 1 buku dan 2 pensil. Dengan total harganya dia bayar berapa? 5.000. Kalau Rena? 3 buku dan 1 pensil. Berapa total yang dia bayar? 1.500. Nah, ada tidak yang bisa membuat model matematikanya? Ya, Derian silakan. Misalkan X sama dengan buku dan Y sama dengan pensil, maka X tambah 2Y sama dengan 5.000. 3X tambah Y sama dengan 7.500. Oke, baik, betul untuk Derian sekiranya sudah tahu. Nah, kita lihat di depan. Persamaan pertama X tambah 2Y sama dengan 5.000. Jadi kita mencari titik potongnya terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, didapatlah 5.000,0. Paham sampai sini? Paham. Kalau yang di bawahnya titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita dapat 0,2500.
berapa? 2.500,0. Dan yang terakhir adalah 0,7500. jadi sudah paham kan caranya mencari titik potongnya? Sudah, Bu. Nah, dari titik potong itu kita gambar pada grafik. Nah, jadi yang warna hijau ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang warna orange persamaan kedua. Nah, ada yang tahu tidak yang mana solusinya ini? Titik potong dulu. Ya, yang mana titik potong di sini? Ada yang bisa maju ke depan tunjukkan? Ya, orange silakan. Yang mana? Yo. Ya, tepuk untuk Orange. Jadi dari grafik kita bisa melihat bahwa solusinya dari permasalahan yang ada di video tadi itu adalah titik potong A, yaitu 2.000,1.500. Nah, kita menemukan titik potong 2.000 dan 1.500. Sementara tadi kita memisalkan X sama dengan apa? Buku. Dan Y sama dengan pensil. Jadi harga satu buah buku tulis adalah 2.000 dan harga satu buah pensil adalah 1.500. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah memahami dengan baik sistem persamaan linear dua variabel dan metode grafiknya? Sudah? Oke. Jadi ibu akan memberikan cara lain menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi semuanya melihat dan memperhatikan bagaimana aplikasi GeoGebra ini. Oke, jadi semuanya memperhatikan ke depan. Jadi pertama itu kita membuka Google, kemudian kita ketik GeoGebra pada Google-nya. Setelah itu kita masuk ke graphing calculator. Graphing calculator. Nah, muncullah bidang kartesiusnya dan di sini kita bisa menginput persamaan yang akan kita selesaikan. Persamaan pertama tadi apa? X tambah 2Y. X tambah 2Y sama dengan 5.000. Nah, enter. Kemudian persamaan keduanya apa? 3X tambah Y sama dengan 7.500. Nah, kita zoom out. Nah, dari sini kita bisa melihat kan? Bisa dilihat di depan? Bisa, Bu. Ya. Jadi yang persamaan pertama warna hijau. Kemudian yang persamaan kedua warna biru. Jadi yang mana himpunan penyelesaiannya? Yang titik potongnya yang ini. Nah, jadi dalam bahasa Inggris disebut intersect. Jadi titik potongnya adalah 2.000 dan 1.500. Nah, bagaimana kalian sudah memahami penggunaan aplikasi ini? Sudah, Bu. Sudah? Oke, baik. Sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD yang akan ibu bagikan nanti. Jadi kelompok pertama bisa dilihat di depan, yang kedua dan yang ketiga. Ya, silakan mencari teman kelompoknya, ibu persilakan. Jadi ibu akan memberikan kalian masing-masing kelompok nomor kepalanya. Jadi nomor 1 sampai nomor 4. Jadi dipakai ya. Ya, silakan tentukan yang mana nomor 1, yang mana nomor 2, yang mana nomor 3, yang mana nomor 4. Jadi semuanya dipasang di kepalanya. Oke. Nah, ibu akan membagikan LKPD-nya.
Nah, pada LKPD itu bisa dilihat nomor pertama itu kalian disuruh untuk menentukan bentuk atau model matematika dari SPLDP, dari sebuah permasalahan SPLDP. Kemudian yang kedua, kalian disuruh untuk menentukan solusi dari sistem persamaan nilai dua variabel dengan menggunakan metode grafik berdasarkan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Nah, dan untuk yang ketiga, soal yang ketiga kalian disuruh untuk menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi semuanya di depan ada Chromebook, nanti kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ketiga. Jadi sudah paham cara penyelesaian LKPD-nya? Sudah? Oke, jadi silakan Ibu berikan waktu 15 menit mengerjakan tugasnya. Silakan. Bu, Ya? Ada yang mau tanyakan? Berapa? Oh, jadi ini dikasih begini ya, dibuat dulu model matematikanya. Ya, oke. Kemudian yang nomor bagaimana, sudah selesai semuanya? sudah Bu. Oke, jadi semuanya akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan cara ketika Ibu memanggil nomor 1 di kelompok 1, berarti dia mempresentasikan. Begitupun seterusnya. Jadi kita mulai saja. Untuk nomor 1 menentukan model SPLDP dari suatu permasalahan. Nomor 1 kelompok 1 nomor 2. Ya, silakan. Bagaimana model matematika dari permasalahan? Hasil atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok satu. Diketahui 3 mobil tambah 2 motor sama dengan 17. Iya. 4 motor tambah 2 motor sama dengan 18. Dikatakan model matematika SPLDP. Penyelesaian, misalkan X sama dengan mobil dan Y sama dengan motor. Maka model matematika 3X ditambah 5Y sama dengan 17. 4X tambah 2Y sama dengan 18. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, saya minta kelompok 2 nomor 3 untuk apa yang diketahui dari soal ini? Yang diketahui. Nomor 3. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Diketahui P1 sama dengan X tambah Y sama dengan 5. Kedua, P2 sama dengan X dikurang Y sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kelompok 3 nomor 1. Kelompok 3 nomor 1, apa yang ditanya dari soal tersebut? Apa yang ditanya? Tanyakan himpunan penyelesaian. Kelompok 1 nomor 3, untuk titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Berapa yang dapat? Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5. Oke. Baik, sudah mendapatkan 2 titik potong. Dan untuk persamaan yang kedua, persamaan kedua tadi X kurang Y sama dengan 1. Saya minta kelompok 2, titik potongnya berapa? Yang untuk persamaan kedua, kelompok 2 nomor 4. Berapa titik potongnya nomor 4?
Jika Y sama dengan 0, maka titik potongnya 1,0 dan jika X sama dengan 0, maka titik potongnya 0,5. Oke, baik. Betul sekali. Untuk kelompok 3, apakah titik potongnya sama yang didapatkan? Sama? Nah, maka gambar yang dibentuk pada bidang koordinat kartesius, coba kelompok 3 memperlihatkan dan menjelaskan bagaimana hasil dari gambar yang didapatkan. Kelompok 3 nomor 2, silakan. Coba diperlihatkan kepada temannya bagaimana hasil gambar yang telah didapatkan. Kami menggambar garis pertama yaitu X tambah Y sama dengan 5, dan garis kedua X tambah Y sama dengan 1, maka kami mendapatkan titik potong yaitu 3,2. Oke, baik. Tepuk tangan untuk nomor 3. Oke, untuk nomor 3 saya minta kepada kelompok 1 nomor 3. Kesempatan menunjukkan kepada kelompok kami, saya akan mempresentasikan penyelesaian dari kelas biologis. Awalnya saya akan memasukkan persamaan 2x tambah 4y sama dengan 12. Persamaan kedua 2x tambah y sama dengan 6. Himpunan penyelesaian dapat dilihat dari titik potong. Titik potongnya sama dengan 2,2. Oke, jadi titik potongnya adalah 2,2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi untuk semua kelompok sudah melaksanakannya dengan baik, tapi pastinya ada yang terbaik. Dan kita tidak boleh berkecil hati ketika kita mendapatkan kurang baik, gitu kan? Jadi kelompok yang terbaik untuk pertemuan hari ini adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, mulai dari awal sampai kita mengerjakan LKPD, Ibu mau satu arah dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Bu. Oke, silakan kira berdiri ya. Berdiri nak. Hari ini kami belajar tentang sistem persamaan dengan dua variabel. Iya. Menentukan bentuk matematika dari sistem persamaan dengan dua variabel dan menyelesaikan permasalahan menggunakan metode grafik dan menggunakan aplikasi GeoGebra. Iya. Oke, baik. Tentang untuk kira. Nah, jadi kalian telah mempelajari apa itu SPLDP, pengertiannya, ciri-cirinya, komponen-komponennya, dan juga cara menyelesaikan SPLDP menggunakan metode grafik dan aplikasi GeoGebra. Apakah kalian menyukai penggunaan aplikasi GeoGebra ini pada pembelajaran hari ini? Bagaimana? Suka? Apakah membantu? Baik. Nah, adakah yang masih belum dipahami atau belum mengerti dari pembelajaran kita hari ini? Atau sudah paham? Paham? Oke, baiklah. Kalau begitu, semuanya merapikan mejanya karena kita akan melakukan tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terhadap pembelajaran. Oke, jadi Ibu mulai ya. Nah, hari ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Jadi semuanya mengambil kertas lembar dan menuliskan dua pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, apa yang kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini?
Kemudian yang kedua, apa yang belum kamu kuasai dan apa yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini. Ya, silakan dituliskan hasil refleksi kalian terhadap pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas proyek, yaitu kalian akan menggambar himpunan penyelesaian dari SPLDP menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya juga kita akan mempelajari menentukan solusi SPLDP dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Jadi sudah paham untuk tugas dan apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Oke, baik. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana itu SPLDP dan bagaimana cara menyelesaikan SPLDP menggunakan metode grafik dan aplikasi GeoGebra. Nah, Ibu berharap semua pembelajaran kita hari ini boleh kalian pergunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kembali kepada ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu berterima kasih untuk semuanya dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Three.